Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Syakila. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hubungan antara digital dengan emosi. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada kita semua yang ada di sini. Apakah kalian pernah merasakan di era sekarang, walaupun kita bisa chat di mana aja, video call setiap saat, tetap merasa kesepian dan sendirian? Tentu kan, kita semua pernah merasakan. Begitupun dengan saya juga pernah merasakan. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjawab pertanyaan seberapa dekat kita di era digital ini. Apakah era digital ini benar-benar mendekatkan kita secara emosional atau hanya sekedar memberikan ilusi emosional saja? Nah, teknologi digital mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita renungkan terlebih dahulu, kita itu sekarang hidup di era yang paling terhubung sepanjang masa. Tapi ironisnya masih banyak orang-orang yang kesepian, seperti pertanyaan saya tadi sebelumnya di awal. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Melalui presentasi ini saya ingin mengajak teman-teman menyelami bagaimana dunia digital merubah cara kita berkomunikasi dan merubah emosional kita dalam berkomunikasi. Tentu saja kan pasti beda ya, cara kita berkomunikasi tatap mata dengan komunikasi yang dibatasi oleh layar. Nah, perubahan komunikasi di era digital tentu saja ada perubahan, tapi kita lihat perubahan yang baiknya dulu nih. Perubahan komunikasi di era digital mempermudah komunikasi. Teknologi digital memungkinkan komunikasi instan melalui teks, video call, yang menghubungkan individu tanpa batasan apapun, batasan geografis. Misal saya di Afrika, teman yang lain di Indonesia, tentu saja masih bisa chatting atau video call. Nah, sedangkan pada zaman dulu sebelum ada digitalisasi belum bisa kan, harus kirim surat yang membutuhkan waktu lama. Nah, lalu yang kedua perubahannya ada perubahan gaya komunikasi. Meskipun digitalisasi mempermudah komunikasi, tapi interaksi digital seringkali mengurangi kedalaman emosional kita karena kurangnya ekspresi nonverbal dan kehadiran fisik. Nah, awalnya pasti kita merasa teknologi digital itu seperti anugerah yang hadir dalam hidup kita. Kayak kita nggak tahu apa-apa nih. Kayak misalnya orang yang zaman dulu surat menyurat, terus tiba-tiba sekarang ada digital. Pasti kan kita merasanya awalnya itu semua kayak anugerah gitu kan. Chat bisa dikirim dalam hitungan detik, menit, terus bisa telepon kapan aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, gaya komunikasi kita juga mulai berubah nih. Ekspresi wajah, tubuh, semuanya mulai tergantikan oleh emoji atau stiker-stiker lucu. Yang dimana kita nggak bisa merasakan emosi yang sebenarnya dibanding kita berbicara dengan langsung gitu. Nah, dampak dunia digital pada kedalaman emosi. Yang pertama, kelebihan. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mempercepat penyampaian informasi, mempermudah komunikasi dengan orang yang jauh. Lalu kekurangannya ada kurangnya ekspresi nonverbal yang penting dalam komunikasi emosional. Kalau kita lihat lebih dekat, memang lebih menguntungkan kelebihannya ya, lebih banyak kelebihannya. Tetapi kita pasti pernah merasa salah paham. Kita pasti pernah merasa salah paham ketika menerima teks. Kan di sini dituliskan mempercepat penyampaian informasi, mempermudah komunikasi
berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nah, karena semua serba instan, kita nggak pernah lihat langsung, pasti kita semua pernah merasakan salah paham pada teks yang kita terima. Kita nanggapinnya kalau itu tuh teks yang kayak kok cuek ya, kok dingin ya, padahal aslinya tuh nggak kayak gitu. Aslinya tuh misal orang tersebut nasihatin kita, tapi kok kita nanggapnya kayak orang tersebut tuh marah-marah ke kita karena kita nggak ngeliat langsung itu gimana. Kita hanya menilai berdasarkan teks yang kita terima. Terus, nah tanpa emosi yang kita rasakan itu, yang benar-benar kita rasakan, komunikasi bisa menjadi dangkal atau bahkan salah tafsir. Nah, lalu koneksi antar manusia di dunia digital. Nah, kita hidup di dalam era koneksi instan di mana kita bisa menghubungi berbagai banyak orang, terus ribuan orang, terus banyak WhatsApp grup. Tapi berapa banyak sih dari koneksi itu yang benar-benar mendalam secara emosional? Maksudnya kayak yang benar-benar kita rasakan kalau itu tuh kita beneran ngobrol loh, bukan sekedar basa-basi doang. Nah, disinilah muncul paradoks bahwa semakin banyak kita terhubung, semakin sedikit yang benar-benar hadir untuk kita. Kita punya di era digital ini kita punya akses ke banyak orang. Tapi justru karena punya akses ke banyak orang itu kita merasa nggak benar-benar didengar gitu loh. Ya kan? Nah, karena nggak benar-benar didengar itu, apakah ada empati di dalam dunia digital? Kalau kita aja nggak merasa benar-benar didengar, kalau kita aja nggak merasa benar-benar didengar, walaupun banyak WhatsApp group, bisa chat orang mana aja. Nah, apakah empati itu ada? Apakah empati itu bisa ada bisa hidup di dalam dunia digital? Tentu saja bisa ya. Kita bisa mengirim dukungan, mengirimkan kata semangat, atau mengetik ketika teman sedang berduka, kita mengetik turut berduka cita. Tapi tantangannya bagaimana kita mengekspresikan empati tanpa kontak mata, tanpa sentuhan tubuh, tanpa interaksi secara nyata. Disinilah kita diuji di era digitalisasi ini, kita diuji bahwa di era digitalisasi ini kita diuji apakah kita bisa atau tidak mengubah teknologi ini menjadi benar-benar menjadi jembatan untuk kita berkomunikasi, bukan hanya sekedar tembok yang datar. Nah, perlu ditekankan sekali lagi, teknologi itu bukan musuh ya untuk kita, tetapi banyak hal baik yang lahir dari digitalisasi, termasuk kesempatan untuk tetap bisa terkoneksi meskipun kita jaraknya jauh. Namun kita juga perlu sadar bahwa penggunaan berlebihan justru bisa menimbulkan stres, kecemasan, keterasingan, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kita mulai lupa bagaimana cara mendengarkan, menatap mata, atau berbicara secara langsung tanpa ada batasan layar. Lalu membangun koneksi emosional di era digital. Tadi kan kita ngebahas gimana sih caranya empati bisa ada di era digital ini. Terus habis itu kita khawatir kalau kita lupa bagaimana cara mendengarkan, bertatap muka secara langsung tanpa ada batasan layar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan koneksi emosional di era digital ini? Jawabannya bukan meninggalkan teknologi. Kita tidak harus meninggalkan teknologi yang benar-benar buta teknologi agar kita bisa tetap terkoneksi dengan manusia. Nggak perlu gitu ya teman-teman.
tapi menggunakannya secara sadar dan bijak. Mulai dari hal kecil dengan video call yang lebih lebih jujur gitu. Misalnya saya video call dengan Anda semua gitu ya. Bukan hanya sekedar basa-basi gitu loh, tapi kayak bener-bener ngobrol seolah-olah tuh kayak kita tuh beneran ketemu loh, bukan hanya sekedar ngobrol singkat aja. Terus habis itu bisa dengan kita misalnya kita mendengarkan curhatan teman kita jawab dengan voice note supaya teman kita itu tersebut merasa lebih diperhatikan. Kan dia mendengarkan suara kita, kan intonasi kita. Sedangkan kalau kita chat aja tuh kayak mungkin dia nangkepnya beda gitu. Mungkin dia nangkepnya kita nggak ngasih empati gitu ke dia, kita nggak ada empatinya ke dia. Nah terus habis itu membatasi waktu layar saat sedang bersama orang terdekat kita. Kan nggak enak ya kalau kita lagi kumpul bersama teman ataupun bersama keluarga, tetapi kita malah sibuknya dengan gadget kita. Nah, kita harus membatasi layar tersebut saat benar-benar bertemu dengan orang-orang terdekat kita. Karena teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan pengganti kehadiran. Nah, lalu kesimpulannya dari presentasi saya pada hari ini yaitu teknologi digital bisa memperkuat atau melemahkan koneksi emosional tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mari kita berhenti sejenak, mengevaluasi, mulai membangun kembali hubungan yang tulus dan penuh makna dan benar-benar sesama antar manusia, antar teman. Karena kan kalau kita dari gadget saja kita tidak bisa benar-benar membangun hubungan yang yang terhubung gitu secara emosional. Nah, perlu diingat juga bahwa koneksi bukan berarti kedekatan dan semua pesan bukan berarti perasaan. Nah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Narita Ismiati. Saya izin bertanya. Jadi, apakah semua usia itu bisa merasakan dampak dari digital itu dengan cara yang sama? Enggak, beda dong. Semua usia dampaknya bisa beda-beda. Nah, kalau anak muda dia kan lebih cepat beradaptasi, jadi dia lebih mudah terpengaruh oleh digitalisasi itu. Sementara orang tua karena sulit menggunakan teknologi di zaman sekarang, kan banyak orang tua yang sulit menggunakan, jadi dia tidak mudah terpengaruh, tapi lebih menghargai komunikasi secara langsung. Sementara anak muda karena dia mudah biasanya cepat beradaptasi dengan digitalisasi, jadi dia mudah terpengaruh gitu loh. Jadi dia kurang menghargai komunikasi secara langsung. Banyak anak muda yang ketika di chat, ketika di media sosial, dia kelihatannya kayak mudah berbaur banget, tetapi ketika ketemu dia kayak anak yang nerd gitu. Sementara kalau orang tua kan enggak kan, karena di zamannya mereka digitalisasi belum seperti sekarang. Nah, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, saya izin bertanya nih, bagaimana cara mengukur apakah hubungan digital dapat benar-benar bermakna secara emosional? Untuk mengukur apakah hubungan digital benar-benar bermakna secara emosional, ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan. Nah, kayak apakah setelah komunikasi digital itu kita merasa didengarkan, kita merasa diperhatikan atau enggak gitu.
Kalau setelah ngobrol kita merasa didengarkan dan diperhatikan, itu berarti bermakna obrolan itu. Iya, ada kaitan emosinya. Tapi kalau kita kayak cuma ngobrol di chat basa-basi, itu kan kurang terhubung. Itu kan hanya sebatas koneksi kan, kayak nggak benar-benar terhubung secara emosional. Nah, indikatornya itu kita harus merasa dulu nih diri kita setelah hubungan digital itu, apakah kita merasa didengarkan, apakah kita merasa diperhatikan atau tidak, apakah terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Perkenalkan saya Gina Rahma. Saya izin bertanya, kan di zaman sekarang ini banyak sekali ya platform digital. Kira-kira apakah semua jenis platform digital itu punya pengaruh yang sama ke emosi kita? Itu saja pertanyaan saya. Enggak, tiap platform tentu saja beda ya pengaruhnya. Misalnya video call, kita kayak lebih nyambung secara emosional. Terus juga kalau video call kan kita kayak bisa melihat wajah secara langsung, mendengar suara secara langsung. Sementara kalau platformnya kayak media sosial, itu kayak lebih banyak kecemasan yang kita rasakan karena melihat orang-orang di media sosial berkembang. Jadi kita cenderung merasa lebih cemas gitu dan minder. Tapi tergantung juga kita menyikapi, dan tergantung juga kita merasakannya bagaimana. Apakah terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Iya, baik, saya selesaikan presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam